Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, konnichiwa minasan. O genki desu ka? Minasan, sekarang kita kembali lagi belajar bahasa Jepang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal format penanggalan dalam bahasa Jepang. Minasan, sebelumnya kemarin kalian sudah belajar mengenal kosakata dan cara penyebutan nama-nama hari, bulan, tanggal dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal format sistem penanggalan dalam bahasa Jepang. Minasang, perlu kalian ketahui bahwa format penanggalan dalam bahasa Indonesia dan format penanggalan dalam bahasa Jepang ini sedikit berbeda. Di mana sih letak perbedaannya? Coba kita simak. Ya. Yang pertama yaitu format penanggalan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, formatnya itu diawali dengan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini sudah saya kasih contoh, tanggal 9 bulan Maret 2020. Nah, apa sih yang membedakannya dengan bahasa Jepang? Yuk, kita ke slide berikutnya. Nah, ini dia format penanggalan dalam bahasa Jepang. Ya, kalau tadi dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sekarang dalam bahasa Jepang ini justru kebalikannya. Dalam bahasa Jepang diawali dengan tahun, diikuti dengan bulan, dan terakhir diakhiri oleh tanggal. Di sini saya akan kita akan menggunakan kanji dan sudah saya bedakan kanjinya ya biar supaya kalian nggak bingung. Nah, ini ada kanji yang pertama itu ada kanji yang berwarna merah. Ini dibacanya nen ya, dibaca nen. Nah, ini kanji yang berwarna hijau ini dibaca gatsu dan sementara itu kanji yang berwarna biru ini dibacanya Nichi. Nen menunjukkan tahun, Gatsu menunjukkan bulan, dan Nichi menunjukkan tanggal. Ya, ingat ya, formatnya dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Oke, next slide. Di sini sudah saya kasih contoh. Ya, contohnya tahun 1997, bulan 12, dan tanggal 15. Bagaimana cara mengucapinnya dalam bahasa Jepang? Nah, dalam bahasa Jepang, ini agak panjang banget cara ngucapinnya. Namun, maka dari itu, saya harap kalian sudah mengerti dan hafal bagaimana cara menyebutkan tanggal dan bulan. Ya. Karena ini ada berbeda di sini cara menyebutkan tahunnya. Ya. Oke, kita baca dulu tahun 1997. 1997. Sebentar. Ya. Oke. Tahun 1997 dalam bahasa Jepang dibacanya Senkyu Hyaku Kyuju Nananen. Ya. Lalu kita baca bulannya. Bulan 12. Juni Gatsu. Ya. Kemudian tanggal 15 dalam bahasa Jepang dibacanya Jugonichi. Jadi tanggal 15 Desember tahun 1997 dalam bahasa Jepang dibacanya Senkyu Hyaku Kyuju Nananen Junigatsu Jugonichi. Sekali lagi, Senkyu Hyaku Kyuju Nananen Jugonichi. Oke, contoh yang kedua. Maaf, sebelum contoh kedua saya akan menjelaskan. Nah, ini cara mengucapkan tahun dalam bahasa Jepang. Nah, di sini kita terjemahkan dulu ya, tahunnya itu satu persatu. 1997 itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya. Sama seperti kita menyebut angka dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan disebutnya 1997 cara penyebutannya. Nah, makanya itu kita terjemahkan dulu dalam bahasa Jepang satu per satu. Ya, mulai dari ribuan. Nah, 1000 ini sebagai ribuan, yaitu bahasa Jepangnya seng. Kemudian 900 ini sebagai ratusan. Ya. Bahasa Jepangnya adalah kyuhyaku. Kemudian 90 sebagai puluhan. Bahasa Jepangnya kyuju. Dan 7 sebagai satuan, bahasa Jepangnya adalah nana.
Jadi tahun 1997 dalam bahasa Jepang dibacanya Senkyu Yaku Kyuju Nananen. Ya. Oke. Contoh yang kedua yaitu tanggal 1 bulan Januari tahun 2005. Ya. Dalam bahasa Jepang, tahun 2005 dibacanya Niseng. Ya. Niseng. Kemudian 2005 itu Niseng Gonen. Ya. Kemudian bulan Januari dibacanya Ichigatsu. Lalu tanggal 1 dibacanya Suitachi. Ya, 2000 sekali lagi 2005 itu Niseng Gonen. Bulan Januari itu dibaca Ichigatsu dan dan tanggal 1 itu dibaca Suitachi. Jadi 1 Januari 2005 dalam bahasa Jepang dibaca Niseng Gonen Ichigatsu Suitachi. Oke. Nah, 2005 ini cuman ada 2 angka, yaitu angka ribuan dan angka satuan. Di mana 2000-an itu sebagai ribuan, dalam bahasa Jepangnya 2000 itu adalah niseng. Dan 5 itu sebagai satuan. Bahasa Jepangnya go. Jadi 2005 yaitu niseng go. Tahun 2005 niseng gonen. Contoh yang terakhir yaitu tanggal 4 bulan November tahun 2007. Ya. Kita baca 2007-nya dulu. Tahun 2007 dalam bahasa Jepang kita baca Niseng Nananen. Ya. Niseng Nananen. Bulan 11 atau bulan November dalam bahasa Jepang kita baca Juichigatsu. Juichigatsu. Dan tanggal 4 itu dibacanya Yoka. Ya. Oke, kita baca sama-sama. Tanggal 4 November 2007 dalam bahasa Jepang dibaca Niseng Nananen Juichigatsu Yoka. Oke. Sama seperti 2005, 2007 ini terdiri dari angka ribuan dan satuan. Di mana 2000-nya itu sebagai angka ribuan, bahasa Jepangnya 2000 itu tadi seperti tadi ya. 2000 itu bahasa Jepangnya adalah niseng. Dan 7 sebagai angka satuan, bahasa Jepangnya adalah nana. Jadi tahun 2007 dalam bahasa Jepang disebutnya Niseng Nananen. Niseng Nananen. Oke. Minasang, tidak semua tanggal dalam bahasa Jepang itu dibaca nichi. Ada beberapa tanggal yang dibaca tanpa nichi. Ya. Oke. Apa saja tanggalnya? Yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 14, tanggal 20, dan tanggal 24. Oke, kita ngulang lagi ya. Ingat-ingat tanggal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Terus tanggal 14 yaitu Juyoka. Tanggal 20 Hatsuka dan tanggal 24 Nijuyoka. Itulah dia tanggal-tanggal yang dibaca tanpa nichi. Sisanya itu pakai nichi. Tanggal 11 sampai tanggal 19 kecuali tanggal 14. Terus tanggal 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 dan tanggal 30 itu dibaca nichinya, ya. Oke. Lalu bagaimana cara membaca tanggal 9 Maret 2020 dalam bahasa Jepang? Silakan bagi kalian yang tahu langsung saja jawab di WhatsApp dan ataupun Telegram ya. WhatsApp bagi kalian yang SMP Plus dan Telegram itu untuk kalian yang SMA ya. Dan untuk kalian yang umum, bagi kalian pemirsa umum, silakan dijawab di kolom komentar bagaimana cara membaca tanggal 9 Maret tahun 2020. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan arigatou gozaimasu minasang atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dan sayonara minasang dan juga mata ne.